kalau kita lihat rupiah ini kita bisa bandingkan dengan dua aspek ya Om ya. Oke. Jadi dari global sama dari domestik. Ya. Kita bicara dari global dulu. Oke. Kita lihat pertama US Treasury. US Treasury yang 10 year ini saat ini kan naik ya ke level 4,65. Oke. Di mana yield 10 year bond kita itu di 6,79. Sehingga selisihnya itu hanya 2,14. Itu yang pertama, menyebabkan asing mendingan saya pergi balik lagi ke US Treasury dibanding megang government bond Indonesia. Karena selisihnya udah tipis. Itu penyebab pertamanya yang dari global. Yang kedua memang perang antara Iran dan Amerika yang tidak kunjung selesai. Pasca Trump datang ke Jinping kemarin, tidak menyelesaikan apa-apa yang kita dengar dan sebagainya. Yang kita khawatirkan kan hari ini juga China ketemu sama Putin ya, Trump juga dengan sebagainya. Kita takutkan ada eskalasi kedua, invasi darat dan sebagainya terjadi ke sana yang mengakibatkan harga minyak WTI sama Brent masih bertahan di atas $100 per barrel terus. Itu mengakibatkan kekhawatiran market juga. Uncertainty-nya jadi makin cukup tinggi. Karena bukan hanya Selat Hormuz sekarang bicaranya. Jadi kalau di si Iran itu punya beberapa proksi yang proksi-proksi yang ada di Syria dan sebagainya tuh ada di situ ada satu selat di mana itu yang memberikan kontribusi kurang lebih 8%-an. Kalau ditambah sama Selat Hormuz itu bisa kontribusinya lebih dari Selat Malaka. Berdampaknya gitu ya. Itu trigger yang dari global gitu ya. Trigger yang dari domestik yang tadi Om bilang. Yang pertama adalah MSCI ya. MSCI ini kan ya ibaratnya ada 18 emiten kita yang keluar. MSCI ini Morgan Stanley ini menjadi salah satu barometer benchmark investor asing. Iya benar. Pasar modal ini adalah leading indicator Om di dalam suatu negara. Kalau IHSG-nya masuk pesat naik dan sebagainya, berarti investor asing itu percaya sama kita. Tapi berlaku pun sebaliknya. Dengan kondisi yang kayak gini, MSCI berarti dia tidak trust gitu ya. 18 emiten kita keluar, dia kasih outlook yang negatif buat Indonesia. Itu yang penyebab pertamanya. Terus yang penyebab keduanya adanya trust dari negara-negara yang outflow yang ada saat ini. SBN kita lihat. SBN kepemilikan asing turun. Jadi 12%-an saat ini. Turun asing keluar dari ke US Treasury karena memang apa penyebabnya trust issue. Karena mereka melihat adalah kita punya defisit fiskal yang terus meluas. Budget kita yang minim ini di tahun ini hutang jatuh tempo kita juga cukup banyak dalam mata uang dolar. Tadi Om Pras juga bilang. Yang ketiga adalah mereka melihat bahwasannya budget yang kita adakan ini nih untuk program-program yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak akan berdampak efek domino dalam waktu dekat. Sedangkan itu yang dibutuhkan oleh investor asing. Dan yang terakhir yang paling signifikan adalah itu tadi kepastian hukum, ya kepastian hukum, kepastian kebijakan yang menurut hemat saya ya, menurut pendapat saya, teman-teman investor asing itu melihat adanya inkonsistensi di sana. Dan itu ditambah lagi yang kelima, di framing lagi sama majalah The Economics, ya di framing lagi sama dia, di framing lagi sama dia, ya melihat bahwasannya pemerintah Indonesia ini tidak cakap dalam mengelola keuangan. Padahal tidak begitu seharusnya, tapi itu framing yang dilakukan oleh The Economics. Ya itu sih kurang lebihnya yang mengakibatkan rupiah itu jatuh, hantamannya udah jatuh ketimpa tangga nih Om. Gitu. Jadi ya kita nggak bisa ngomongin domestik salah pemerintah enggak. Global juga ikut andil di sini, tapi domestik ada andil yes. Gitu. Itu sih kurang lebihnya Om. Itu dia. Itu penasaran juga nih kan waktu ini emang tekanannya lebih hebat ya dibandingkan waktu awal MSCI memberikan pengumuman pertama ketika Indonesia ya mengancam Indonesia pindah ke frontier market. Nah, turun. Kira-kira untuk bisa IHSG bisa keluar dari tekanan ini, apakah ada langkah-langkah tertentu yang bisa kita lakukan gitu sebagai entah mungkin sebagai investor atau mungkin pemerintah sendiri bisa melakukan langkah-langkah yang lebih positif untuk meyakinkan investor dunia untuk Indonesia ini udah lebih baik loh dibandingkan sebelumnya gitu. Kalau saya lihat ya SRO, OJK sekarang ini juga udah peran aktif ya di Bu Fredrika, kemarin juga pada saat kemarin kan ke Bursa Efek tuh Pak Dasko, Bu Fredrika, Pak Rosan, udah datang Pak langsung. Doni Oskaria turun, itu buktinya kehadiran pemerintah di pasar modal. Jadi bukan lagi pasar modal ini menjadi anak tiri nih. Jadi ini leading indicator mereka hadir di situ kan di SRO dan perwakilan pemerintah. Ada Sufni Dasko juga di sana. Jadi di situ memberikan pesan ke masyarakat bahwasannya apa yang dibutuhkan oleh MSCI itu butuhnya simple kan, transparansi. Soalnya poinnya cuma satu kata Om, transparansi. Gitu loh, keterbukaan, kepemilikan dari masing-masing saham itu yang ada itu sendiri. Dan hal itu sebetulnya sudah dilakukan secara bertahap oleh pemerintah. Tapi MNCI itu berharapnya, expect-nya lebih. Transparansi kan, tapi kan memang butuh waktu ya untuk ngebuka itu dengan data yang SID kita itu yang cukup banyak gitu kan ya. Nah itu yang
MSCI saya rasa juga dia lakukan langsung dengan cepat. Kalau ini kan benar-benar 18 emitennya dikeluarin Iya, beda sama yang langsung kemarin kan gitu ya. Iya. Dan itu yang ngebooster IHSG, salah satu yang ngebooster IHSG bearish ya, turun jauh ya saat ini ya. Gitu. Nah itu dia, kalau misalnya mencermati dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, kemudian bagaimana negara hadir begitu ya untuk bisa mengawal sebenarnya ya terkait dengan indeks yang Anda katakan juga ini menjadi salah satu tolak ukur juga ekonomi suatu bangsa termasuk Indonesia di dalamnya. Betul. Nah beragam upaya tadi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, SRO dan lain-lain ini menurut Anda perlu ada satu percepatan lagi tidak sih? Karena kan kebutuhan dari mungkin MSCI adalah gercepnya pemerintah nih. Betul. Nah betul, itu menurut mereka atau dari kacamata Anda sendiri itu masih kurang yang digas lagi kah atau bagaimana? Ya, menurut pendapat saya pribadi ya kurang gitu. Tapi hari ini menurut saya Pak Periwarjo selaku Gubernur Bank Indonesia melakukan hal yang tepat ya. Naikin BI rate 50 basis point ya. Jadi 5,25. Karena itu menjadi salah satu trigger yang ditunggu sama investor asing sebetulnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu memang investor asing itu butuh ada statement dari pemerintah bahwasannya pemerintah akan real melakukan efisiensi program yang menurut investor asing tidak tepat untuk dilakukan saat ini yang menghabiskan uang yang cukup banyak. Nah itu itu yang investor asing tuh butuh statement itu sebetulnya yang tadi pada saat Pak Prabowo di DPR, sidang paripurna DPR, mereka butuh statement itu sebetulnya. Seenggak-enggaknya saya akan pantau, saya akan lihat lagi, saya akan melihat dan sebagainya. Itu menenangkan bahwasannya, oh iya benar-benar pemerintah ini hadir di sini karena kan kasarannya budget kita cuma segini Om. Aturannya kita bisa lakukan efisiensi dengan semaksimal mungkin. Nah budget yang nomor 1 yang digunakan oleh government spending ini aturannya bisa dipangkas, realokasi lah ya, realokasi ke program yang lainnya yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Karena kan investor asing sekarang melihat nih, kemarin bagus sih, 5,61 kita bicara pertumbuhan ekonomi. 5,61 bagus. Tapi apakah berpengaruh ke pemerintah, ke masyarakat? Tidak. Karena middle income trap-nya kita tuh turun Om. Dari 57 juta jadi 47 juta. 5,61 kok bisa naik? Kenapa? Karena government spending yang gede. Kelas menengah begitu yang perlu diperhatikan. Government spending yang gede dan tidak berpengaruh terhadap kelas menengah gitu. Kelas menengah tidak berpengaruh Om. Makanya itu yang masyarakat bawah ini melihatnya 5,61 di atas kertas, so what buat tapi kita. tidak terasa langsung dampaknya. Langsung tidak terasa ke mereka dampaknya. Dan asing juga melihat tersebut. Makanya pada saat riskan kan, Pak Purba yang ngomongin 5,61, MSCI melakukan itu, 5,61-nya ketutup Om. Beritanya jadi terjun. Kayak sekarang juga kita lihat, nih kita pas podcast ini ya, pada saat Pak Prabowo hadir di sidang paripurna, itu memang ada penurunan sih Om, sedikit kita lihat masih bergerak ya, rupiah di 17.600-an, kemudian 17.700-an. Cuma IHSG masih belum Om.